di Kemendikbudristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbudristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Begitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar, anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita sudah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Pertama tadi terkait penetapan kebutuhannya, tidak lagi hanya oleh Pemda, tetapi juga secara nasional ditetapkan kebutuhan. Kedua, proses rekrutmennya akan kami bedakan antara yang honorer dengan yang rekrutmen baru. Rekrutmen baru ini passing grade-nya bisa kita naikkan setinggi mungkin, dan bahkan lulusan-lulusan terbaiknya bisa kita tempatkan di daerah-daerah 3T. Dan terakhir, proses penempatan tadi bisa dilakukan oleh kita, tidak hanya oleh pelamar yang sudah menetapkan formasi lamarannya di tempat-tempat tertentu. Kami kira itu tambahan sedikit, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang niat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui guru ini memang nyata-nyata diakomodasi ya di dalam proses rekrutmen guru yang baru. Ya. Kalau yang sudah lama ya no matter what happen katanya ya. Ya sudah adanya itu bagaimana, atau mau ada kebijakan lain ya bagaimana caranya. Jadi mungkin yang membuat kita kurius selama ini Pak, dari peta yang disampaikan jauh-jauh hari bahwa jumlah guru honorer itu kan 1 juta lebih dikit ya, 1.200.000 berapa gitu. Kemudian yang memiliki keinginan untuk mendaftar ada 925.000. Ya masih ada sisa juga yang nggak mendaftar pasti nih ya. Yang lulus kan jelas statusnya 487 itu. Lah yang nggak lulus ini loh.
ada 437.000 itu, kan mereka tetap mengajar. Karena posisinya itu guru honorer. Statusnya apa ini, Pak? Itu yang menjadi pikiran kita menghantui terus. Mereka nggak lolos. Sebagai guru tentu mereka ada harapan. Aku statusku apa ini? Mungkin ini yang datang ke tempat ini, Pak. Harus ada. Jadi nggak apa-apa dari teman-teman Kemendikbud ini untuk membuat mereka pada tahap berikutnya sedikit demi sedikit jumlahnya bertambah yang bisa lulus. Ada dari Badan Kepegawaian, dari Badan Kepegawaian Nasional ada Bapak Suharmen Eskom. Silakan, Pak. Namo Buddhaya, salam Shalom. Yang kami hormati pimpinan sidang Komisi 10 dan anggota yang hadir pada siang hari ini, rekan-rekan dari Kementerian Lembaga, ada Kementerian Dikbud, Pak Iwan, Kementerian Agama, ada Pak Muhammad Zain dan Pak Ainun, ada Kementerian Keuangan, Pak Made, teman kami, Pak Putut, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Bahri dan Pak Ceko, dan sohib kami Pak Alex dari Kementerian Pan-RB. Mengingat sebagian besar dari data tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, kami cuma ingin melakukan update terkait dengan data yang terakhir, karena data yang disampaikan oleh Pak Iwan kemarin itu posisi 2 hari yang lalu. BKN kemudian melakukan percepatan beberapa hal yang dilakukan, terutama terkait dengan penetapan nomor induk P3K-nya. Mungkin langsung slide 11, oke. Kami ingin kembali sedikit flashback mengenai pelaksanaan seleksi P3K